Assalamualaikum sobat semuanya. Kami mengajak Anda untuk membahas soal-soal profesional 2. Soal yang pertama. Ada banyak ragam karya tulis ilmiah. Ada karya tulis ilmiah yang termasuk kategori populer dan non-populer. Suatu karya tulis ilmiah yang dibuat untuk keperluan presentasi maupun diskusi disebut dengan makalah. Soal yang kedua. Karya tulis ilmiah sering dipahami sebagai karya tulis yang sulit dipahami dan hanya dilakukan oleh orang tertentu saja dengan kapasitas keilmuan yang mumpuni. Namun prinsipnya, karya tulis ilmiah secara sederhana dapat dipahami sebagai tulisan yang disusun berdasarkan fakta dan analisa yang disajikan dengan bahasa yang baku, memberikan informasi yang objektif dan rasional. Soal yang ketiga. Pak Andi melakukan PTK tentang peningkatan aktivitas belajar peserta didik dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Teknik pengumpulan data yang tepat dilakukan adalah pengumpulan data melalui observasi. Soal yang keempat. Penelitian karya tulis ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dan bidang penelitian si penulis. Manfaat karya tulis ilmiah yang baik adalah memiliki manfaat teoritis dan praktis. Soal yang kelima. Langkah-langkah dalam melaksanakan PTK diantaranya yaitu laporan hasil penelitian guru secara formal, mitra tim, peneliti sekaligus sebagai peneliti. Soal yang keenam. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di lingkungan sekolahnya. Jika sekolah yang para gurunya memiliki keterampilan dalam melaksanakan PTK, tentu saja sekolah tersebut akan memperoleh manfaat yang besar. Hakikat manfaat dari PTK adalah meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Soal yang ketujuh. Setelah melakukan PTK, guru dituntut untuk menulis laporannya. Dalam menyusun laporannya tersebut, perlu mengikuti garis besar sistematika umum yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penulisan laporan. Langkah-langkah dalam penyusunan proposal PTK yang benar adalah merumuskan judul penelitian, menyusun latar belakang masalah, merumuskan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, menentukan teori pendukung, kerangka berpikir dan hipotesis tindakan, menentukan metode penelitian, dan menyusun instrumen penelitian. Soal yang ke-8. Dalam menyusun laporan PTK secara umum berisi 3 hal, yaitu bagian awal, batang tubuh, dan bagian akhir laporan. Yang termasuk batang tubuh laporan penelitian PTK adalah bagian pendahuluan, kajian teori, prosedur penelitian tindakan kelas, hasil penelitian, dan hasil pembahasan, simpulan, dan saran. 9. Merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya, serta mencari jalan keluar untuk tindakan lanjut PTK, disebut dengan refleksi. 10. Yang membedakan penelitian tindakan kelas dengan penelitian-penelitian yang lain adalah adanya karakteristik tertentu, yaitu inovatif, kolaboratif, sinklusistis, partisipatoris, kasuistis. Nomor 11. Dalam menyusun modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media pembelajaran lain. Jadi pembelajaran fokus dalam satu media tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa ciri khas modul adalah stand alone. 12. Karya ilmiah hasil PTK merupakan salah satu pengembangan diri di bidang
publikasi ilmiah. 13. Tindakan yang diambil guru untuk meningkatkan dirinya atau teman sejawatnya untuk menguji asumsi-asumsi teori pendidikan di dalam praktek atau mempunyai makna sebagai evaluasi merupakan pengertian PTK menurut Hopkins. Bukti fisik yang harus disertakan dalam pengajuan angka kredit adalah berupa modul atau diktat asli secara jelas menunjukkan nama penulisnya. Modul tersebut digunakan di tingkat provinsi dan disahkan oleh Kepala Dinas Provinsi. Angka kredit yang diperoleh dari diktat tingkat provinsi tersebut bernilai 1,5 poin. 15. Karya tulis ilmiah adalah penuangan data lapangan atau gagasan pemikiran dalam bentuk karangan yang mengikuti aturan dan metode ilmu pengetahuan sebagai info ilmiah yang dapat didiskusikan dan disebarluaskan kepada masyarakat pendidikan serta didokumentasikan di perpustakaan. Kriteria karya tulis ilmiah di bawah ini yang benar adalah asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. 16. Guru mengamati kemampuan menemukan ibrah dari materi kisah-kisah Nabi dan Rasul masih sangat lemah. Guru memutuskan untuk memberi tindakan dengan pembelajaran menggunakan video. Rumusan masalah yang tepat untuk permasalahan penelitian tindakan kelas terhadap kasus di atas adalah: apakah penggunaan media video dapat meningkatkan kemampuan menemukan ibrah dari kisah-kisah Nabi? 17. Dalam sebuah karya tulis ilmiah, penulis wajib mencantumkan rujukan atau daftar pustaka sebagai bagian dari penjelas bahwa KTI yang disusun tidak mengandung unsur plagiarisme. Penulisan daftar pustaka yang benar adalah poin D, yaitu nama penulis, tahun, judul buku, nama kota, dan nama penerbit. Nomor 18. Di bawah ini yang termasuk dalam pembahasan profesional 2 PPKB PAI adalah penulisan dan publikasi ilmiah, praktek penulisan PTK, penulisan modul, dan penulisan artikel ilmiah. 19. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Karya tulis ilmiah memuat gagasan keilmuan lewat pikiran dan alur pikiran. 2. Keindahan karya tulis ilmiah terletak pada bangun pikir dengan unsur-unsur yang menyangganya. 3. Alur pikir dituangkan dalam sistematika dan notasi. 4. Karya tulis ilmiah terdiri dari unsur-unsur kata, angka, tabel, dan gambar yang tersusun mendukung alur pikir yang teratur. 5. Karya tulis ilmiah harus mampu mengekspresikan azas-azas yang terkandung dalam hakikat ilmu dengan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan. 6. Karya tulis ilmiah tertulis dari serangkaian narasi, eksposisi atau paparan, deskripsi, lukisan, dan argumentasi atau alasan. Pernyataan di atas merupakan syarat KTI atau karya tulis ilmiah. Nomor 20. Salah satu model dan bentuk PTK yang sering digunakan di dalam dunia pendidikan diantaranya model Cour-Lewin. Menurutnya PTK terdiri dari beberapa siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 langkah. Keempat langkah tersebut secara berurutan adalah perencanaan, aksi, observasi, dan refleksi. Demikianlah pembahasan soal tentang profesional 2 yang berhubungan dengan karya tulis ilmiah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Asep beserta tim yang telah mau berbagi soal-soal profesional 2 tentang karya tulis ilmiah. Mohon izin Kang Asep menjadikan ke dalam bentuk video YouTube. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا